Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat malam, mari kita persiapkan diri untuk kita beribadah pada malam hari ini. Marilah kita mengambil saat teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucapkan ungkapan situasi malam hari ini secara bergantian. Pertolongan-Mu telah membawa kami menjalani pelayanan sepanjang tahun 2024. Seluruh rangkaian pelayanan yang kami jalani menghadirkan pengakuan bahwa hanya karena kasih-Mu kami dimampukan. Seluruh dinamika yang kami lewati mengajarkan kami untuk selalu merendahkan hati di hadapan-Mu dan sesama. Sekarang kami berkumpul untuk bersyukur atas pertolongan dan kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Puji syukur kepada Tuhan Yesus yang telah mempertemukan kita kembali dalam ibadah keluarga saat ini. Biarlah ibadah ini kembali menguatkan kami, menguatkan iman percaya dan juga menguatkan persekutuan kita sebagai umat-Nya. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Vikaris Odi Edman Raidasmali STH. Jemaat Tuhan disilahkan berdiri. Marilah satu hati kita sama mengangkat pujian. Mari puji Dia, Allah yang Maha Kuasa. Mari puji Yesus, Sang Juru Selamat dunia. Mari puji Dia, Sang Anak Domba Allah. Mari puji Dia yang mati bagi kita. Mari puji Yesus, Sang Juru Selamat dunia. Mari puji Dia, pujilah Roh Maha Kudus. Mari puji Dia, penolong yang setia. Mari puji Dia, penghibur yang sejati. Mari puji Dia, pujilah Roh Maha Kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kasih,
Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus. Inilah kami umat-Mu ya Tuhan di GPIB Immanuel Surabaya yang pada malam hari ini telah Tuhan hadirkan bersama-sama di rumah-Mu yang kudus ini, dan kami akan melaksanakan ibadah syukur penutupan tahun pelayanan pada malam hari ini, juga untuk merayakan hari ulang tahun saudara-saudara yang berulang tahun, baik perkawinan maupun kelahiran pada bulan November yang lalu. Ya Tuhan, kami datang bersyukur dan berterima kasih, dan kami meninggikan Dikau, kami memuji Dikau, karena Dikaulah satu-satunya Allah kami, Allah Tritunggal kami, yang selalu mengasihi kami, yang selalu menolong kami, dan selalu menyertai kami. Untuk itulah kami datang pada malam hari ini ya Bapa, bersyukur kepadamu dan beribadah kepadamu, menyembah Dikau. Ya Tuhan, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami melalui Roh-Mu yang kudus, agar supaya ibadah kami pada malam hari ini boleh berkenan di hadapan hadirat Tuhan dan boleh berjalan dengan baik, dan nama Tuhan senantiasa boleh dimuliakan di dalam ibadah kami. Terima kasih ya Bapa di surga. Saat ini ya Tuhan, firman-Mu akan diberitakan juga di dalam ibadah ini. Kami berdoa untuk hamba-Mu Vikaris Odi yang akan memberitakan firman. Tuhan berkati, Tuhan tuntun dengan Roh Kudus-Mu, agar supaya firman pada malam hari ini boleh menuntun kami, khususnya dalam memasuki bulan ini, bulan Natal ini. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami serahkan ibadah kami pada malam hari ini, dari awal sampai dengan akhir, hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bermazmur puji-pujian secara bergantian menurut Mazmur 108 ayat 2 sampai dengan 6. Mazmur 108 ayat 2 sampai dengan 6. Kita membacanya sebagaimana kita membaca Mazmur. Saya akan membacakan ayat yang menjorok keluar dan Bapak Ibu membacakannya ayat yang menjorok ke dalam. Saya membacakannya dari Alkitab Terjemahan Baru 2. Hatiku siap, ya Allah. Bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Sebab kasih-Mu lebih luas daripada langit. Biarlah Engkau ditinggikan mengatasi langit, ya Allah. Marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Keesaan nomor 16. Hai makhluk semua, pujilah Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah keagungannya. Haleluya, 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 haleluya. Bergaumi seluruh dunia, soraklah haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyilah bersama dengan iringan suling. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah
haleluya, 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 haleluya. Bergaulan merdu suaranya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kesaksian pujian dari Kolintang Ele Ale akan memuliakan nama Tuhan. Dipersilakan. Sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya.
Terima kasih untuk kesaksian pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan Saudara, dan anak-anak, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk masuk dalam doa. Kita berdoa. Karena kasih dan pertolongan-Mu ya Tuhan, kami boleh berada di penghujung tahun pelayanan di saat ini. Bahkan karena penyertaan Tuhanlah, kami senantiasa boleh bekerja layan bersama-sama dengan jemaat Tuhan, untuk kemudian boleh melayani Tuhan di tengah-tengah berbagai aktivitas pelayanan kami. Dan di malam hari ini Tuhan, kami juga mengucap terima kasih kepadamu ya Allah, untuk waktu dan kesempatan yang kami boleh beribadah bersama di tengah-tengah persekutuan kami di saat ini. Untuk mendasari persekutuan kami di malam hari ini, firman-Mu akan diperdengarkan kepada setiap kami. Karuniakanlah kami hikmat dan pengertian, dan berikanlah kami hati yang siap untuk mendengarkan firman-Mu. Jauhkanlah suara-suara kiang-kian kemara Tuhan. Biarlah suara Tuhanlah yang diperdengarkan kepada kami, dan kami siap untuk membaca serta melakukan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan pelayanan kami, bahkan di tengah-tengah kehidupan pribadi lepas dengan keluarga. Ini syukur kami dan permohonan kami ya Allah, di dalam anak-Mu Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari berdiri. Pembacaan Alkitab kita di malam hari ini diambil dari surat Roma pasal 8, ayatnya yang ke-5 hingga ayatnya yang ke-8. Surat Roma pasal 8, ayatnya yang ke-5 hingga ayatnya yang ke-8. Saya akan membacakan untuk kita sekalian dengan Alkitab terjemahan baru 2 yang menyatakan, sebab mereka yang hidup menurut tabiat daging memikirkan hal-hal dari keinginan daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Sebab keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena keinginan itu tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam tabiat daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Terpujilah Yesus Kristus. Maranatha. Maranatha, 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 Maranatha. Silakan duduk. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara, dan anak-anak, Shalom. Selamat malam. Apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan, semua dalam keadaan kondisi yang baik. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum saya memulai khotbah saya ingin mengundang satu orang presbiter dan satu orang jemaat. Bolehkah menemani berdiri saya di samping saya? Terserah siapa, yang penting satu orang presbiter dan satu orang jemaat. Tidak ada yang susah ke Bapak Ibu. Satu orang presbiter dan satu orang jemaat. Bagi yang mau aja Bapak Ibu, pasti harusnya ada ya. Oke, satu orang presbiter sudah maju. Bolehkah satu orang jemaat? Saya tidak kasih yang susah-susah. Bapak, Ibu, dan Saudara, karena saya datang di bulan Agustus, maka saya tidak tahu dari Januari itu sampai di Juli kemarin itu kira-kira pelayanan di GPIB Immanuel Surabaya itu seperti apa.
Makanya saya mengundang presbiter dan satu orang jemaat untuk memberikan kira-kira 1 tahun pelayanan ini bagaimana kesannya. Bolehkah dari presbiter duluan? Kesan untuk 1 tahun pelayanan ini? Enggak, 1 tahun pelayanan yang sudah kita jalani bersama. Yang dijalani di GPIB Jemaat Immanuel Surabaya. Bukan untuk saya. Untuk pelayanan 1 tahun ini, puji Tuhan, semakin lama semakin maju. Dan jemaatnya pun bertambah banyak, puji Tuhan, saya pun merasakannya. Dan untuk kegiatannya itu juga semakin lama semakin banyak kegiatannya. Puji Tuhan, kita nggak santai-santai di rumah. Daripada santai di rumah, mendingan kita ke gereja, ada masukan firman Tuhan. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari satu orang jemaat, boleh? Kalau bisa agak berbeda. Anu 1 tahun pelayanan. Iya. Kekasih-kekasih Yesus Kristus, ya saya sebagai jemaat, kesan saya di dalam 1 tahun pelayanan ini, dengan pertolongan Tuhan, walaupun di dalam pelaksanaannya ada banyak yang belum sempurna, tapi dengan pertolongan Tuhan, semuanya dapat berjalan dengan baik. Dan saya percaya bahwa apa yang sudah kami terima semua itu tidak luput daripada campur tangan Tuhan di dalam kita beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu, di dalam akhir tahun pelayanan ini, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan yang sudah menuntun kami mulai awal tahun sampai saat ini. Di dalam ketidaksempurnaan kami, saya percaya bahwa Tuhan akan menyempurnakan di dalam tahun ibadah yang akan datang ini. Terima kasih, selamat beribadah. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Bolehkah tepuk tangan Bapak Ibu? Bapak Ibu, kalau saya simpulkan dari 2 tadi terkait dengan tanggapan dalam pelayanan 1 tahun, hal positif ya Bapak Ibu. Walaupun mungkin saja ada tantangan, ada pergumulan, tapi yang lebih kelihatan adalah dampak positifnya yang banyak memenangkan jiwa. Nah Bapak Ibu dan Saudara, kenapa tadi saya sengaja mengundang 2 orang untuk maju? Karena seperti tadi ungkapan di awal, karena saya datangnya di bulan Agustus. Bahkan saya secara pribadi datangnya saja di bulan Agustus, pelayanan di GPIB Jemaat Immanuel Surabaya sudah sangat-sangat padat dan saya alami itu. Baik Bapak Ibu dan Saudara, itu pengantar saya untuk kita bersama untuk memahami apa yang menjadi pesan firman Tuhan dalam ibadah penutupan tahun pelayanan di tahun 2024. Nah Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita memperhatikan kitab Roma secara khusus, dalam pasal 8 ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-8, kita akan melihat bagaimana Rasul Paulus menyoroti 2 gaya hidup yang berbeda. Yang pertama ditonjolkan adalah gaya hidup yang mengikuti keinginan daging, atau bahasa teologisnya adalah hawa nafsu. Lalu gaya hidup yang selanjutnya adalah gaya hidup yang menurut roh. Bapak Ibu dan Saudara, perbedaan gaya hidup ini tidak boleh dianggap sepele oleh orang manusia atau secara khusus sebagai orang percaya. Kenapa demikian? Karena dari 2 gaya ini saling memiliki sebuah persoalan di dalamnya. Yaitu gaya hidup ini kemudian akan mengizinkan kita apabila kita kemudian salah memilih. Kalau Bapak Ibu dan Saudara memilih untuk kemudian hidup dalam keinginan daging, tentu itu bukan tuntunan daripada Roh Kudus. Namun sebaliknya, jika Bapak Ibu dan Saudara memilih untuk hidup dituntun oleh Roh, tentu itu adalah jalan yang benar, jalan yang membawa kepada damai sejahtera. Nah Bapak Ibu dan Saudara, ada satu kisah ilustratif tentang serigala hitam dan putih. Ada yang pernah dengar ilustrasi ini? Belum? Bapak Ibu dan Saudara, ilustrasi serigala hitam dan putih ini menggambarkan bagaimana
seorang kakek ini kemudian memberikan nasihat yang bijak kepada cucunya. Sang kakek kemudian menjelaskan bahwa dalam setiap diri manusia itu ada dua serigala. Ada serigala yang kemudian hitam, lalu kemudian ada serigala putih. Nah, serigala hitam ini melambangkan kemarahan, melambangkan keserakahan, melambangkan kecemburuan dan sifat negatif lainnya. Sedangkan serigala putih melambangkan kebaikan, kasih sayang, pengampunan, dan semua sifat yang bersifat positif. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, lalu kemudian cucu itu bertanya kepada kakeknya, serigala manakah yang menang? Kira-kira Bapak Ibu jawabannya apa? Hitam atau putih? Sang kakek kemudian tidak langsung menjawab apakah hitam atau putih. Tetapi sang kakek mengatakan bahwa serigala yang kamu beri makan. Paham gak maksudnya Bapak Ibu? Ketika sang cucu itu kemudian bertanya serigala manakah yang akan menang, sang kakek meresponnya dengan serigala yang kamu beri makan. Tangkap ya Bapak Ibu? Dan itu berarti ada di pilihan kita. Kalau kita kasih makan serigala hitam, maka itu yang menang. Tetapi kalau kita kasih makan serigala putih, maka itulah yang menang. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, hal ini mau menggambarkan kepada kita, bahkan juga selaras dengan apa yang kemudian mau disampaikan oleh makna dalam surat Roma pasal 8 ayat 5 hingga ayat yang ke-8, bahwa ketika kita memberi makan pada tubuh kita dari hawa nafsu dengan keinginan duniawi, tentu serigala hitamlah yang akan menguasai hidup dan pelayanan kita. Justru sebaliknya, ketika kita memberi makan pada tubuh kita dalam roh, maka serigala putihlah yang kemudian menang. Dan itu berarti kita berhasil hidup di dalam tuntunan roh Tuhan. Itu berarti kita mengesampingkan keinginan daging, lalu kemudian kita hidup bersama dengan Tuhan. Dan ini adalah suatu pesta iman yang besar Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita kemudian sudah berani menaklukkan keinginan daging. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, mari memperhatikan dalam pembacaan kita. Rasul Paulus menunjukkan dalam surat Roma pasal 8 bahwa ada dua cara hidup di dunia ini, yaitu hidup menurut daging dan hidup menurut roh. Tetapi apa maksud dari kedua gaya hidup tersebut Bapak Ibu dan Saudara? Paulus kemudian memberikan apa dampak yang timbul dari kedua gaya hidup ini. Dan itu akan kita lihat dalam pembacaan kita. Saya mengajak kita untuk mari memperhatikan pembacaan kita, khususnya dari ayat 5 hingga ayatnya yang ke-7. Paulus mengatakan bahwa hidup menurut daging memang membuat orang sangat-sangat menarik. Hidup seseorang yang kemudian hidup dengan daging memberikan kepuasan tersendiri dalam hidup mereka, bahkan dapat menyenangkan diri mereka. Namun Bapak Ibu dan Saudara, Paulus menegaskan bahwa semuanya itu hanya bersifat sementara. Semuanya itu pada akhirnya akan menjadi hidup yang sia-sia. Artinya apa Bapak Ibu dan Saudara? Tidak bertahan lama kalau kita hidup dalam keinginan daging. Kenapa demikian? Karena orang yang hidup dalam daging dikatakan oleh Paulus adalah dikendalikan oleh ego dan ambisi pribadi lepas pribadi. Paulus juga mengatakan bahwa orang yang hidup dalam daging hanya mereka yang kemudian terus-menerus mencari pujian. Itu berarti apa? Hanya menyenangkan diri mereka masing-masing. Tidak lagi memperhatikan sesama mereka. Tidak lagi memperhatikan bahwa tubuh mereka ini adalah ada roh yang sedang mendiam dalam diri mereka. Tetapi mereka mengabaikan itu. Makanya dikatakan bahwa hidup dalam daging tidak dipimpin lagi oleh Tuhan, tapi dipimpin oleh ego, dipimpin oleh ambisi, dipimpin oleh segala sesuatu yang mencari pujian. Bahkan mereka dapat melakukan apapun untuk kemudian mencoba memuaskan diri mereka tanpa menghiraukan kehendak Tuhan.
Oleh karena itu Paulus dengan tegas menyatakan bahwa orang yang hidup pada tabiat daging tidak dapat menyenangkan hati Tuhan. Hal ini sangat jelas ditekankan juga dalam pembacaan kita tadi, dikatakan dalam ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-8. Karena keinginan daging adalah pemberontakan atau perseteruan terhadap Tuhan dan jemaatnya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, hal ini menegaskan bahwa keinginan daging hanya membangun sekat. Keinginan daging hanya membangun tembok pemisah antara manusia dengan Allah. Sama sepertinya misalnya Bapak Ibu dan Saudara sedang berselisih paham. Yang terjadi apa? Ada pemisah. Kadang-kadang Bapak Ibu dan Saudara mungkin saja ketika lihat muka mereka tidak akan menoleh kepada mereka. Karena apa? Sudah ada sekat yang terbangun. Karena apa? Perselisihan yang terjadi. Sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, keinginan daging bukan membawa dampak positif, tapi hanya membangun tembok hubungan kita dengan Allah. Padahal Allah sementara merancangkan damai sejahtera untuk kita, tetapi kita sementara menahan itu supaya kemudian tidak terjadi dalam diri kita. Yang salah siapa Bapak Ibu dan Saudara? Apakah kita mau mempersalahkan Tuhan, atau kita kembali koreksi diri kita? Sudahkah hidup menurut roh, atau justru sebaliknya? Hidup yang kemudian terus diperbudak dengan keinginan daging. Dan kadang-kadang keinginan daging itu membuat kita hidup dalam zona nyaman yang sangat-sangat menyenangkan. Betul nggak Bapak Ibu? Nanti sadarnya di mana? Kalau ada firman Tuhan yang kena pada dirinya. Oh iya, saya baru sadar. Tapi apakah setelah keluar kemudian sadar lagi? Kadang-kadang juga langsung cepat hilang. Masuk telinga kanan langsung terobos telinga kiri ibaratnya. Nah Bapak Ibu dan Saudara, bagi Paulus bahwa keinginan daging itu hanya membuat seseorang kehilangan kemuliaan yang telah Tuhan berikan kepada manusia. Dan ini merupakan suatu penegasan yang penting bagi kehidupan orang percaya. Hidup dalam roh hanya membuat hidup kita menjadi sia-sia. Tidak ada perubahan yang kita dapat di tengah-tengah kehidupan ini. Yang kita dapatkan adalah malapetaka. Makanya seringkali kalau dapat persoalan, yang kita tanyakan adalah di mana Tuhan? Bukan kita sebaliknya mempertanyakan diri kita, sudah sejauh mana hubungan kita dengan Tuhan. Tapi itulah kadang-kadang sifat egoisnya manusia. Lebih suka mempersalahkan Allah, lebih suka mempersalahkan sesama manusia, ketimbang dia mengalami sebuah persoalan dalam hidup. Tetapi saya yakin di GPB Jemaat Immanuel Surabaya tidak ada yang seperti itu. Betul nggak Bapak Ibu dan Saudara? Betul nggak? Betul nggak Bapak Ibu? Ada yang bilang enggak, ada yang bilang iya. Saya pun jadi ragu ini Bapak Ibu. Di sini nggak ada ya Bapak Ibu ya. Saya yakin GPB Jemaat Immanuel Surabaya sehati, sepenanggungan dalam pelayanan. Hidup sesama jemaatnya saling merangkul. Di sini, nggak tahu di luar. Nah Bapak Ibu dan Saudara, Paulus kembali menegaskan hati-hati orang yang hidup dalam keinginan daging, bahaya dalam hidupnya. Bahkan kalau kita perhatikan juga dalam kitab Efesus Bapak Ibu dan Saudara, itu dikatakan kita mati. Apa dikatakan kalau masih ingat Bapak Ibu dan Saudara? Kita mati secara rohani. Itu berarti apa? Hubungan kita dengan Allah sedang terputus, tidak baik-baik saja. Karena apa? Dominan keinginan daging lebih kuat ditonjolkan dalam kehidupan pribadi. Itu gaya hidup yang pertama Bapak Ibu dan Saudara yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus, sekaligus dampak yang diberikan kepada kita. Lalu gaya hidup yang kedua, Paulus mengatakan bahwa hidup dalam roh berarti menjalani hidup yang dibimbing dan kemudian bersedia untuk dibentuk oleh Allah dalam setiap aspek kehidupan, dalam setiap aspek pekerjaan, dalam setiap aspek pelayanan, bahkan dalam setiap aspek yang kecil-kecil.
seperti dalam hal berbicara, berpikir, dan bertindak. Hidup dalam roh yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus adalah hidup yang sepenuhnya diserahkan oleh Tuhan, dan biarlah Tuhan yang mengelola hidup kita, biarlah Tuhan yang membimbing hidup kita, biarlah Tuhan yang menempa hidup kita. Makanya ada ibarat hidup di dalam Tuhan itu seringkali ditempa, dibentur, dan terbentuk, Bapak Ibu dan Saudara. Walaupun sakit dibentuk, tetapi dampak kemuliaan Allah tetap ada dalam diri kita. Namun kadang-kadang orang tidak tahan ketika sedang dalam proses pembentukan di dalam Tuhan. Orang kadang-kadang cepat untuk menyerah. Namun bagi Paulus, Bapak Ibu dan Saudara, kita mau diajak bahwa hidup dalam roh adalah hidup yang kemudian harus sepenuhnya sesuai dengan keinginan roh. Dan tentu kalau kita memperhatikan dalam ayat yang ke-9 itu dikatakan bahwa hidup dalam roh itu akan mendapatkan upahnya. Dan upahnya, Bapak Ibu dan Saudara, masih ingat ada berapa jumlah buah-buah roh? Ada berapa? Masih ingat Bapak Ibu? Buah-buah roh itu apa? Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Bagi Paulus, upah yang sedang dipersiapkan oleh Allah dalam ayat yang ke-9 itu adalah buah-buah roh. Kalau Bapak Ibu dan Saudara hidup menurut roh, maka ke-9 buah roh inilah yang kemudian melekat dalam diri setiap orang yang percaya kepada Allah. Paulus juga mau mengingatkan bahwa jemaat di Roma pada saat itu sedang menjalani kehidupan yang dipimpin bukan oleh roh, Bapak Ibu dan Saudara, tetapi sedang dipimpin oleh roh pemecah di antara sesama orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi. Kenapa demikian, Bapak Ibu dan Saudara? Karena ada sedang gejolak yang terjadi. Ada sedang proses tantangan dan godaan yang kuat dari keinginan daging. Itulah sebabnya, Bapak Ibu dan Saudara, Rasul Paulus mau menasihati jemaat di Roma bahwa ketika mereka ingin hidup baik-baik di dalam Tuhan, maka hidup dalam roh adalah kuncinya. Bapak Ibu dan Saudara, hal ini juga menegaskan kepada kita bahwa hidup yang beriman kepada Yesus Kristus adalah hidup yang menyerahkan sepenuhnya kepada bimbingan Allah. Bahkan Rasul Paulus juga memberikan cara kepada kita bahwa bagaimana caranya supaya kita hidup di dalam roh. Mari memperhatikan dalam ayatnya yang ke-14. Kalau kita perhatikan dalam ayat yang ke-14 bahwa orang yang hidup dalam roh adalah orang yang menyerahkan hidupnya pada bimbingan Allah. Itu cara yang pertama, Bapak Ibu dan Saudara. Lalu cara yang kedua ada dalam kitab Galatia pasal 2 ayat 25, itu dikatakan bahwa orang yang mau hidup dalam roh adalah berjalan dalam ketaatan. Lalu kalau kita perhatikan dalam ayat yang ke-16 dalam pembacaan selanjutnya dikatakan bahwa orang yang hidup dalam roh harus menjadi saksi. Nah, ini menjadi penting, Bapak Ibu dan Saudara. Roh itu bukan hanya berdiam untuk diri sendiri, tetapi juga harus bersaksi tentang Tuhan. Lalu Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita juga perhatikan dalam ayat yang ke-17, di sana dikatakan bahwa apabila kita mampu hidup dalam roh, maka ada jaminan keselamatan yang Allah sediakan, yaitu menjadi ahli waris kerajaan Allah. Ini kan suatu hadiah yang luar biasa, Bapak Ibu dan Saudara, yang disampaikan oleh Allah. Tetapi semuanya ada di tangan Bapak Ibu dan Saudara. Kalau Bapak Ibu dan Saudara ingin hidup kemudian boleh mencapai upah yang disampaikan oleh Allah, yaitu tentang ahli waris kerajaan Allah, maka hidup ini harus dituntun oleh roh, bukan keinginan daging. Bapak Ibu dan Saudara dan anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dua cara atau dua gaya hidup ini telah Rasul Paulus sampaikan kepada kita. Bahkan dampak-dampaknya telah Rasul Paulus sampaikan kepada kita melalui pembacaan kita di malam hari ini.
Lalu kemudian menjadi pertanyaan bagi kita bahwa mengapa Paulus memberikan nasihat ini kepada jemaat di Roma pada saat itu? Karena ini juga menjadi suatu pertanyaan, apa maksud dari Rasul Paulus memberikan dua gaya hidup bagi jemaat di Roma, menunjukkan soal dua sosok gaya hidup yang dilakukan oleh jemaat yang ada di Roma. Bapak Ibu dan Saudara, jemaat di Roma pada saat itu sedang terjadi perselisihan antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Orang-orang Yahudi itu percaya bahwa mereka harus mematuhi hukum Taurat agar dapat dibenarkan, lalu kemudian menerima keselamatan. Itu menurut pandangan orang-orang Yahudi. Niat mereka dipandang baik oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu dan Saudara. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, dalam pelaksanakan hukum Taurat itu sangat-sangat jauh berbeda, Bapak Ibu dan Saudara. Makna dari hukum Taurat itu kemudian diubah, bahkan yang menjadi otoriter adalah kehidupan mereka. Bahkan tidak ada nilai kasih yang kemudian mereka tunjukkan ketika mereka melakukan hukum Taurat pada saat itu. Dan hal inilah yang kemudian dilihat oleh Paulus adalah kesalahpahaman dalam kemudian melaksanakan hukum Taurat. Sedangkan bagi orang-orang non-Yahudi, mereka kemudian percaya bahwa mereka yang telah percaya kepada Tuhan berdasarkan iman mereka kepada Yesus Kristus, merasa bahwa hidup mereka sudah diterima oleh Tuhan tanpa harus mengikuti hukum Taurat. Ini kan berarti ada perbedaan pandangan yang terjadi antara orang Yahudi maupun orang non-Yahudi. Maka melihat persoalan yang ada di dalamnya, Paulus kemudian mengingatkan jemaat baik itu Yahudi maupun non-Yahudi bahwa hidup dalam roh itu adalah satu-satu kuncinya bagi mereka untuk kemudian mengatasi setiap persoalan yang ada. Karena hidup dalam roh kemudian akan membuat mereka dipersatukan dengan tubuh Kristus. Maka itulah sebabnya Rasul Paulus menuliskan khususnya surat Roma pasal 8 dalam pembacaan kita, mau menegaskan bahwa hidup dalam roh mengatasi berbagai perseteruan, mengatasi berbagai perselisihan, bahkan perpecahan yang sedang terjadi dalam kehidupan jemaat, bahkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dan anak-anak yang Tuhan Yesus berkati, demikianlah tafsiran pembacaan Alkitab yang saya bagikan kepada kita sekalian. Lalu apa pesan firman Tuhan yang mau kita bawa pulang dalam kehidupan kita, khususnya dalam proses kemudian kita mengakhiri tahun pelayanan di tahun 2024 ini? Kita kemudian telah berada di penutup tahun pelayanan. Tentu ada suka duka, tentu ada rukun ribut, tentu ada canda dan tawa yang telah kita lalui bersama dalam kehidupan pelayanan di GPB Jemaat Immanuel Surabaya. Namun Bapak Ibu dan Saudara, melalui dua gaya hidup ini Rasul Paulus hendak mengajarkan kepada kita, mari sejenak merenungkan dalam kehidupan pelayanan kita, apakah kehidupan pelayanan kita dalam satu tahun ini sudah benar-benar dilandaskan pada hidup menurut roh, atau justru sebaliknya pelayanan kita kemudian berfokus pada keinginan daging. Rasul Paulus mengingatkan kepada kita bahwa pelayanan kita tidak boleh ada ambisi di dalamnya. Tidak boleh ada orang yang lebih ditonjolkan selain Tuhan. Karena kita semua adalah sesama alat-alat Tuhan. Tidak ada yang memegang kuasa yang paling tinggi dalam kehidupan pelayanan. Paulus mengajak kita untuk mari merefleksikan lebih dalam lagi sejauh mana kehidupan pelayanan kita kemudian diarahkan kepada Tuhan. Bagi Paulus, jika kita masih dipimpin oleh keinginan daging, maka malam ini marilah berkomitmen untuk hidup dalam bimbingan Roh Kudus. Maka malam ini marilah kita mengakhiri segala konflik yang mungkin timbul di antara kita. Baik itu mungkin konflik antara sesama presbiter, baik itu mungkin konflik antara sesama jemaat. Paulus mengajak untuk mengakhiri semuanya itu.
karena itu tidak membawa dampak dalam pelayanan. Itu hanya justru sebaliknya, hanya menjadi penghalang dalam pelayanan. Paulus juga mau mengajarkan kepada kita bahwa mari semuanya itu harus dilandaskan pada gaya hidup yang dibimbing oleh Roh Kudus, supaya setiap pelayanan kita dilancarkan oleh Tuhan, supaya setiap doa-doa yang kita sampaikan kepada Tuhan tidak terhalang karena perbuatan kedangingan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Maka hal ini juga menegaskan kepada kita, Rasul Paulus memberikan nasihat, mari baku sayang satu dengan yang lain, bukan saling membenci satu dengan yang lain. Mari saling mendukung satu dengan yang lain. Mari topang setiap para presbiter yang sedang menyusun atau sedang mengupayakan pelayanan ini. Sebagai jemaat, mari topang para pelayan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara tidak perlu meminta topangan daripada majelis para presbiter, karena dengan hati mereka akan menopang setiap jemaat Tuhan. Rasul Paulus juga menegaskan kepada kita, mari hidup dalam pengampunan satu dengan yang lain. Mari hidup saling turut satu dengan yang lain, saling turut terlibat satu dengan yang lain. Mari hidup menurut Roh dalam satu persekutuan jemaat, dan mari hidup menyenangkan hati Tuhan. Ini yang Paulus ajarkan kepada kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, supaya kita kemudian tidak kehilangan arah hidup ini sebagai orang percaya. Bapak, Ibu, dan Saudara, dan anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hal ini kemudian ditegaskan oleh Rasul Paulus supaya tidak ada lagi perpecahan yang terjadi dalam kehidupan pelayanan, supaya kemudian pelayanan kita ke depannya tidak ada hambatan, supaya kemudian dalam pelayanan kita tahun berikutnya, kalau kita buka tahun pelayanan, banyak jiwa yang kemudian semakin dimenangkan, seperti yang kita juga harapkan bersama dalam kehidupan Jemaat Immanuel Surabaya. Banyak orang yang datang bersekutu bersama untuk memuliakan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, mari melalui pemberitaan firman Tuhan di saat ini, kita diingatkan bahwa mari, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, tugas kita bukan hanya seperti kisah dari pembawa obor dalam suatu turnamen olimpiade. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya mau katakan bahwa ada satu peristiwa dari kisah dari seorang pembawa obor dalam turnamen. Dia mengatakan begini, Bapak, Ibu, dan Saudara, tugas saya bukan hanya berjalan atau berlari untuk membawa obor yang ada di tangan saya, untuk kemudian sampai untuk membakar tungku itu. Dia mengatakan begini, Bapak, Ibu, dan Saudara, tugas saya lebih dari sekedar membawa obor. Tugas saya adalah menjaga obor itu supaya tetap menyala hingga akhir dari pertandingan turnamen itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, hal ini kemudian saya pahami ketika saya coba untuk kemudian membawanya dalam khotbah ini, mau menegaskan kepada kita bahwa tugas kita pun juga bukan hanya sekedar menjalankan tugas pelayanan, bukan hanya suatu rutinitas biasa dalam pelayanan ini, tetapi lebih dari sekedar itu, Bapak, Ibu, dan Saudara. Seperti yang dikatakan oleh seorang pembawa obor ini, bahwa tugas kita adalah untuk memberikan pemaknaan dalam pelayanan itu. Tugas kita adalah untuk membawa perubahan dalam hidup pelayanan. Tugas kita adalah untuk memperbaharui kehidupan spiritual orang percaya. Maka mari memiliki komitmen seperti pembawa obor ini. Bukan hanya sekedar membawa obor saja, tetapi menjaga api itu supaya kemudian tidak padam sebelum pertandingan itu berakhir. Sama seperti Bapak, Ibu, dan Saudara, mari rawat pelayanan ini. Mari jaga hidup kita sampai akhir pelayanan kita selesai, Bapak, Ibu, dan Saudara. Jaminannya adalah ahli waris kerajaan sorga. Maka mari, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita menutup dalam ibadah ini, ibadah tahun pelayanan ini. Biarlah Tuhan yang kemudian terus memberkati dan menyempurnakan kita. Dan kedepannya, mari hidup dalam tuntunan Roh. Jangan hidup lagi dalam keinginan daging. Semuanya karena hidup dalam keinginan daging membawa kesia-siaan. Tuhan memberkati kita. Amin.
Kita merespon firman Tuhan. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, dengan cara ajaib ku disentuhnya. Giranglah hatiku walau aku cemas, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, bagiku nyatalah dalam firman-Nya. Selamanya ku tetap berpegang padanya, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari sehati di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih dan penuh rahmat, di malam hari ini Tuhan, bersama dengan jemaat-Mu, GPB Jemaat Immanuel Surabaya, kami boleh bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan, untuk segala perkara baik yang telah Tuhan izinkan untuk kami menikmati bersama dalam dunia pelayanan di saat ini Tuhan. Bahkan Tuhan secara khusus di malam hari ini juga kami boleh mengakhiri segala pelayanan kami di tahun 2024 ini Tuhan. Kami menyadari akan segala keterbatasan kami Tuhan. Kami menyadari akan setiap kelemahan kami Tuhan, akan setiap kesalahan yang mungkin terjadi di tengah-tengah kehidupan pelayanan yang telah kami lakukan dalam sepanjang tahun 2024 ini Tuhan. Mungkin saja ada pelayanan yang kami mendukakan hati Tuhan, bahkan mendukakan hati sesama kami. Kami memohon dengan kerendahan hati, Tuhan boleh merawat setiap hati kami Tuhan. Tuhan boleh mengubah setiap keadaan itu Tuhan, boleh menjadi keadaan yang sukacita, yang membawa kegirangan dalam setiap kehidupan kami sebagai jemaat Tuhan, supaya kami senantiasa mendukung setiap pelayanan yang masih Tuhan percayakan dalam kehidupan kami, khususnya di GPB Jemaat Immanuel Surabaya. Ampunkan setiap kesalahan kami Tuhan. Kami menyadari bahwa ada tantangan, ada pergumulan, ada dinamika yang kami alami bersama dengan Tuhan di tengah-tengah kehidupan pelayanan ini. Tetapi kami dikuatkan bahwa bersama dengan Tuhan, kami tidak pernah berjalan sendiri. Kami selalu dituntun oleh tangan kasih Tuhan. Kami selalu diberikan jalan keluar di tengah-tengah berbagai persoalan dinamika di tengah-tengah kehidupan pelayanan kami. Maka ajarlah kami Tuhan untuk juga selalu berharap kepada Tuhan di tengah-tengah kehidupan pelayanan kami. Ajarlah kami juga Tuhan untuk senantiasa melibatkan Tuhan di tengah-tengah berbagai keputusan kami Tuhan, khususnya di tengah-tengah kehidupan pelayanan kami di GPB Jemaat Immanuel Surabaya. Bahkan Tuhan di saat ini juga, mungkin saja ada di antara kami yang menyimpan dendam di antara sesama kami. Ada pertikaian yang kemudian belum terselesaikan di antara sesama kami, bahkan di antara sesama pelayanan kami.
Kami memohon Tuhan, sebelum kami memasuki bulan yang penuh dengan sukacita, bulan yang penuh dengan damai sejahtera, kami memohon biarlah tuntunan Roh-Lah yang mendamaikan setiap hati kami, yang mendamaikan setiap pikiran kami Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama memasuki bulan yang penuh dengan anugerah Tuhan, bulan yang penuh dengan rahmat Tuhan, sehingga kami boleh meninggalkan segala kehidupan kedagingan kami Tuhan, dan kami boleh beranjak untuk kemudian hidup dalam tuntunan yang dipimpin oleh Roh Tuhan. Bahkan Tuhan, mungkin dalam pelayanan ini ada di antara kami yang kemudian harus kehilangan antara orang-orang yang kami kasihi, yang membuat kami harus kemudian redup dan hilang di tengah-tengah dunia pelayanan ini. Kami juga sehati biarlah Tuhan yang menerangi jalan kami. Tuhan juga boleh mengubah setiap duka itu menjadi suatu refleksi iman di tengah-tengah kehidupan mereka Tuhan, sehingga mereka kemudian boleh keluar di tengah-tengah berbagai cobaan tantangan hidup yang mungkin saja terjadi di tengah-tengah kehidupan tahun pelayanan ini. Ada banyak tantangan yang kami hadapi ya Tuhan, namun kami memohon, kami tidak pernah berjalan sendiri. Kami punya kuasa Tuhan, kami punya bimbingan Tuhan, kami punya terang kasih Tuhan yang akan terus menolong kami menapaki kehidupan kami yang masih Tuhan percayakan hingga sampai dengan saat ini. Bapa Surgawi, terima kasih untuk setiap hati yang telah memberi diri dalam pelayanan, dalam setahun pelayanan ini. Baik mereka sebagai presbiter, pendeta, diaken, penatua, komisi, pelkat, bahkan setiap jemaat yang juga telah memberi diri mereka untuk terlibat dalam setiap pelayanan di tahun 2024 ini. Berkatilah tiap-tiap kehidupan mereka Tuhan, bersama dengan keluarga mereka. Peliharalah mereka Tuhan dengan segala yang baik, karena kami percaya jikalau Tuhan yang memelihara setiap kehidupan kami, terlebih setiap pelayanan kami, maka semuanya akan membawa damai sejahtera, semuanya akan membawa sukacita iman di tengah-tengah kehidupan kami sebagai orang yang percaya. Ya Tuhan, jikalau sampai dengan saat ini juga di antara kami masih ada yang terbeban dengan berbagai tantangan dan godaan hidup, mari Tuhan jauhkanlah semuanya itu, ringankanlah setiap beban kami Tuhan, supaya kami juga boleh memberi diri kami semakin lebih lagi di tahun pelayanan yang akan datang. Ajarlah kami Tuhan untuk hidup saling memperhatikan satu dengan yang lain, dan biarlah dalam sepanjang tahun pelayanan ini hanya nama Tuhanlah yang kami tinggikan, hanya Tuhanlah yang kami buat agungkan di tengah-tengah kehidupan pelayanan ini Tuhan, sehingga hidup kami bersama dengan gereja Tuhan menjadi pentas kemuliaan iman, di mana Tuhan selalu kami ceritakan, di mana kabar baik selalu kami teruskan dalam setiap peribadahan, dalam setiap ibadah keluarga kami Tuhan, bahkan dalam setiap ibadah pelkat-pelkat yang kemudian boleh ada di tengah-tengah kehidupan pelayanan kami. Kami juga memohon ampun ya Tuhan, jika dalam satu pelayanan ini ada di antara kami yang belum memberi diri kami sepenuhnya di dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang membentuk kami, memproses setiap kehidupan kami, menempa kami dengan cara Tuhan, sebab kami percaya cara Tuhan akan membawa kami untuk mengubah pola hidup kami, bahkan mengubah pola pikir kami sebagai orang-orang percaya. Bapa Surgawi, berkatilah setiap kehidupan kami, terlebih kami yang datang beribadah bersama-sama di saat ini. Baik kami sebagai kepala keluarga, kami sebagai istri, sebagai ibu, kami sebagai anak-anak yang datang bersekutu bersama dalam ibadah penutupan tahun pelayanan di tahun 2024 ini. Berkatilah kami semua ya Tuhan. Topanglah kami dengan kesehatan, dengan hikmat dan karunia. Berikanlah kami kebesaran hati ya Tuhan, dan ajarlah kami Tuhan untuk merefleksikan semua kebaikan yang telah Tuhan wujud nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan di tahun 2024 ini. Dan ajarlah kami juga Tuhan untuk kemudian senantiasa saling menopang dan saling memperhatikan di antara sesama kami. Hamba juga berdoa ya Tuhan untuk setiap berkat-berkat yang telah Tuhan curahkan dalam hidup kami melalui setiap usaha dan pekerjaan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap aliran berkat yang Tuhan terus anugerahkan sampai dengan saat ini.
Biar Tuhan semua berkat yang ada, yang Tuhan izinkan untuk masuk dalam kehidupan pribadi bersama dengan keluarga kami, bahkan terlebih dalam dunia pelayanan. Ajarlah kami juga Tuhan, untuk mengelolanya dengan sebaik mungkin, sesuai dengan kebutuhan hidup kami, bukan dengan keinginan kami. Ajarlah kami juga Tuhan, untuk senantiasa menopang dalam setiap pelayanan yang ada di GPB Jemaat Immanuel Surabaya. Sebab kami percaya dan kami mengimani, berkat yang kami berikan kepada Tuhan tidak akan membuat kami mengalami kekurangan berkat dalam hidup pribadi maupun keluarga kami, melainkan Tuhan akan semakin membuatnya berlimpah-limpah di tengah kehidupan pribadi bersama dengan keluarga kami. Bapa yang pengasih, Bapa yang penuh penolong di tengah-tengah kehidupan kami, biar Tuhan dalam kehidupan kami bersama dengan keluarga kami, bahkan dimanapun kami ditempatkan, ajarlah kami Tuhan, untuk kemudian menumbuhkan sikap hidup yang dipimpin oleh Roh, sehingga kami boleh kemudian hidup bersama dengan Tuhan. Sebab ada jaminan yang telah Tuhan anugerahkan kepada setiap kami yang mau hidup dipimpin oleh Roh, yaitu menjadi ahli waris bersama dengan Tuhan di kerajaan Allah. Bapa Surgawi, kami menyadari akan keterbatasan kami, akan kerapuhan kami, akan godaan kami yang seringkali lebih memikat kepada hal-hal duniawi. Biarlah tuntunan Roh Kudus yang hadir dalam hati dan pikiran kami senantiasa menjadi alarm, senantiasa mengingatkan kami, menguatkan kami semua untuk senantiasa menjadi orang-orang yang tetap setia, orang-orang yang tetap menolak untuk hidupnya dipimpin oleh keinginan daging. Kami menyerahkan semua kehidupan kami ya Tuhan, baik pribadi bersama dengan keluarga, bahkan pelayanan kami ini Tuhan. Bahkan kami menutup semua rangkaian pelayanan kami ini Tuhan dalam tahun 2024. Kami boleh menutupnya dalam ungkapan syukur bahwa Tuhanlah yang terus bersama dengan kami, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik, yang senantiasa memperhatikan kami, menolong kami akan setiap kebutuhan pelayanan kami hingga sampai dengan saat ini. Bahkan Tuhan secara khusus di malam hari ini, hamba berdoa bagi mereka yang boleh memperoleh anugerah Tuhan, ketambahan usia baik pribadi maupun perkawinan sepanjang bulan November. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menunjukkan kebaikan Tuhan yang luar biasa melalui proses ketambahan usia di tengah-tengah kehidupan mereka. Biar Tuhan dalam kehidupan pribadi bersama dengan keluarga mereka, mereka boleh kemudian merefleksikan akan kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan beriman mereka. Dan biarlah Tuhan sukacita iman yang telah mereka peroleh di tengah-tengah kehidupan pribadi bersama dengan keluarga, juga kemudian mereka senantiasa melibatkan Tuhan di dalam kehidupan mereka Tuhan. Topanglah mereka Tuhan dengan kesehatan dan kekuatan, bahkan dengan tuntunan daripada kuasa Roh Kudus, sehingga mereka kemudian tidak cepat puas akan setiap sukacita iman yang telah mereka peroleh dalam kehidupan mereka. Bahkan biarlah Tuhan pakai setiap kehidupan mereka untuk menjadi alat-alat Tuhan, untuk menjadi saksi-saksi Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka Tuhan. Apapun persoalan pergumulan kehidupan yang sedang mereka alami, hamba pertaruhkan di dalam tangan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Biar Tuhan yang hadir menggandeng setiap tangan mereka Tuhan dan membuka setiap pintu-pintu jalan keluar, sehingga mereka tetap merasakan bahwa di tengah-tengah kesulitan hidup sekalipun mereka tidak sendiri, melainkan ada Tuhan. Kami juga sehati mendoakan bagi jemaat Tuhan yang sedang berada dalam kelemahan sakit karena penyakit yang sedang mereka alami. Bapa Surgawi, lihatlah akan setiap kehidupan mereka Tuhan. Dengarkanlah setiap harapan rintihan mereka di tengah-tengah sakit penyakit ini Tuhan. Mereka kemudian boleh menjalani sakit penyakit hari demi hari, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun. Namun di saat ini Tuhan, kami bersama dengan Jemaat Immanuel Surabaya, kami memohon Tuhan menolong mereka. Dengan kerendahan hati kami memohon kepada Tuhan, biarlah Tuhan izinkanlah mereka untuk kemudian boleh pulih, biarlah kemudian mereka boleh sehat, dan mereka juga boleh merayakan pentas iman kami sebagai orang percaya
Mereka juga boleh merayakan hari kelahiran Yesus Kristus dengan tubuh yang sehat. Mereka merindukan tubuh mereka yang sehat Tuhan, untuk datang beribadah bersama dengan kami memuliakan nama Tuhan. Kami tidak memaksa Tuhan dalam doa kami ini Tuhan, namun kami memohon dengan kerendahan hati. Biarlah kuasa Tuhan, biarlah dengan darah Kristus boleh kemudian mengalir, dan mereka senantiasa boleh mendapatkan kesembuhan yang total, pemulihan yang total di tengah-tengah sakit penyakit yang sedang mereka alami. Bapa Sorgawi, walaupun kami telah menutup tahun pelayanan, namun ada ibadah-ibadah yang akan kami lakukan dalam bulan Desember mendatang. Kami juga tetap mempertaruhkan ini semua dalam tangan kasih Tuhan. Biar Tuhan yang memberkati setiap kami, setiap para pelayan Tuhan, terlebih juga setiap kehidupan dari jemaat Tuhan. Bapa Sorgawi, hamba juga berdoa bagi setiap kami yang telah terlibat dalam pelayanan di saat ini, baik kami sebagai presbiter yang bertugas, organis, PPU, sound system, bahkan pegawai gereja, koster, sapam, bahkan paduan suara yang terlibat di dalamnya, bahkan setiap jemaat Tuhan yang terlibat di dalamnya. Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami satu persatu. Berikanlah kami hati yang selalu siap untuk melayani Tuhan apapun keadaannya, dan biarlah kami juga senantiasa selalu dilingkupi dengan berbagai berkat-berkat yang datangnya daripada Tuhan. Selepas ibadah ini, kami akan pulang dalam kehidupan kami, melanjutkan ibadah aktual kami. Biarlah Tuhan senantiasa menopang kami. Boleh Tuhan juga boleh memberkati dalam perjalanan kami Tuhan, dan tibakanlah kami di rumah kami dengan keadaan yang selamat, dan kami senantiasa terus menceritakan tentang Tuhan di tengah-tengah kehidupan beriman kami. Inilah syukur kami dan permohonan kami ya Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kesaksian pujian dari Kolintang Benedict dipersilakan. Berkuasa
Kau pegang hidupku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tuhan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan di surat 1 Petrus pasal 2 ayat yang kelima yang menyatakan, "Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah." Tuhan memberkati persembahan saudara. Untuk teknis pemberian persembahan, kita nyanyikan terlebih dahulu bait 1 dan 2. Setelah itu kantong persembahan dijalankan. Setelah kantong persembahan dijalankan, kita nyanyikan bait yang ketiga. Ingatlah, ingatlah
Lihatlah pengorbanan Tuhanmu, hidupmu diselamatkan olehnya kini dan selamanya. Mari bawalah persembahan baginya, ucaplah syukur karena kasih-Nya besar. Oh, beri kepadanya persembahanmu. Ucaplah syukur pada Tuhanmu. Tuhanmu selalu menyertaimu kini dan selamanya. Mari bawalah persembahan baginya, ucaplah syukur karena kasih-Nya besar. Oh, beri kepadanya persembahanmu. Pujilah Yesus Juru Selamatmu. Pujilah Anak Allah yang kudus, kini dan selamanya. Mari bawalah persembahan baginya, ucaplah syukur karena kasih-Nya besar. Oh, beri kepada
kepadanya persembahanmu. Jemaat, kami undang berdiri untuk doa persembahan. Mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dan pemeliharaanmu hingga saat ini ya Tuhan, sehingga kami tak kurang suatu apapun. Ya Tuhan Yesus, terimalah persembahan syukur kami, biarlah Kau berkati persembahan syukur kami ini, sehingga persembahan ini dapat berguna untuk menopang pelayanan di GPIB Jemaat Immanuel Surabaya ini ya Tuhan Yesus. Berkati kami masing-masing pribadi dan keluarga kami, baik usaha, pekerjaan, dan kesehatan kami Tuhan. Biarlah berkat-Mu senantiasa mengalir atas kami, sehingga kami juga boleh menjadi saluran berkat untuk kemuliaan nama-Mu di manapun kami berada ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa syukur kami. Haleluya, amin. Dipersilakan duduk kembali. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu. Masih semangat? Masih sukacita? Masih. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Yang pertama saya ucapkan terima kasih buat Vikaris Odi Edman Raidas Mali STH yang sudah menyampaikan firman Tuhan buat kita pada malam hari ini. Kemudian Bapak Ibu Presbiter, rekan-rekan Pelkat yang sudah melayani dalam ibadah pada malam hari ini. Kemudian Kolintang Eleale, Kolintang Benekdik yang sudah melayani puji-pujian. Terima kasih, Tuhan memberkati persembahan pujian dan hari ini dan selanjutnya. Juga untuk yang berulang tahun nanti yang akan menyanyi juga terima kasih, walaupun belum menyanyi memberikan pujian, saya sampaikan terima kasih. Kemudian rekan-rekan Muger Inforkom yang juga sudah melayani. Kemudian Bapak Ibu yang berulang tahun yang pada malam hari ini boleh memberkati kita sekalian melalui konsumsi yang sudah disediakan yang akan kita nikmati bersama setelah ibadah selesai. Kemudian kami sampaikan untuk ibadah pada tanggal 8 hari Minggu pada tanggal 8 Desember akan dilaksanakan ibadah perjamuan kudus, baik yang di Saitun pukul 7, Immanuel 1 dan Immanuel 2. Kami mohon Bapak Ibu untuk mempersiapkan diri dan menjaga kesehatan supaya kita semua bisa mengikuti ibadah perjamuan kudus di gereja. Juga kami melayani perjamuan kudus di rumah-rumah mulai tanggal 9 dan 10 hari Senin dan Selasa. Bagi Bapak Ibu yang keluarganya mau minta untuk dilayani, harap segera menyampaikan ke koordinator sektornya karena pendaftarannya paling lambat besok hari Jumat. Kami tidak melayani perjamuan kudus yang tiba-tiba mendadak karena waktunya itu kita sudah atur sehingga tidak sampai terlalu malam. Kemudian ibadah yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 Desember itu adalah ibadah penguatan bagi keluarga yang berduka sepanjang tahun 2024. Jadi kami akan melaksanakan ibadah penguatan bagi Bapak Ibu keluarga yang mengalami duka cita. Kami sampaikan kepada Bapak Ibu koordinator ataupun Bapak Ibu sekalian yang hadir pada malam hari ini untuk mengingatkan keluarga-keluarga yang telah mengalami duka cita di sepanjang tahun 2024 itu silakan hadir di dalam ibadah penguatan yang akan kami laksanakan 18 Desember 2024 pukul 19. Kemudian Natal Jemaat
itu Natal Jemaat akan dilaksanakan di masing-masing sektor. Dari sektor 1 sampai sektor 8 itu akan dilaksanakan di masing-masing sektor, dikoordinir oleh mungkin panitia kecil yang dibentuk di sektornya masing-masing. Jadi silakan ikut ambil bagian, bekerja sama di dalam pelayanan perayaan Natal Jemaat di sektornya masing-masing. Kemudian setelah ibadah pada malam hari ini tidak ada lagi ibadah rutin baik di sektor ataupun baik ibadah pelkat, kecuali pelkat PAPT. PAPT masih tetap berlangsung ibadah karena ibadahnya dilaksanakan pada hari Minggu. Tapi kami tidak menutup untuk permintaan pelayanan ibadah pengucapan syukur keluarga. Mungkin sepanjang bulan Desember sampai Januari karena tidak ada ibadah rutin, mungkin ada keluarga yang mau meminta ibadah pengucapan syukur bagi keluarga, silakan mengajukan atau menyampaikan ke kantor gereja. Kami siap untuk melayani. Hanya itu saja yang perlu kami sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya. Kita bertemu lagi dalam ibadah gabungan bersama pada tanggal 18 Desember 2024. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Maaf, hari ini ada yang berulang tahun. Kami undang karena acaranya ini ulang tahun untuk rekan-rekan, untuk Bapak Ibu yang berulang tahun baik kelahiran maupun perkawinan di bulan November 2024. Mari silakan maju yang berulang tahun karena ini ibadah terakhir di tahun 2024. Untuk bulan Desembernya mungkin akan kita laksanakan, nggak tahu di bulan Januari atau bulan Februari. Jadi yang ulang tahun silakan maju. Kita akan merayakan bersama-sama. Kita sudah nyiapkan kue tar, silakan Bapak Ibu yang berulang tahun. Mari anak-anak, Bapak Ibu yang berulang tahun perkawinan gak usah malu. Mari, satu tahun sekali loh berulang tahun. Kalau nggak maju berarti tahun depan baru maju. Ayo, ini menunjukkan anak yang berani. Mari. Vikaris Odi dan Bapak Pendeta mungkin bisa mendampingi yang berulang tahun dan mari silakan. Mari silakan semua yang berulang tahun, tidak usah malu. Berulang tahun 1 tahun sekali. Mari Ibu Bapak, di daftar yang ada dalam Warta Jemaat cukup banyak yang berulang tahun, kelahiran dan perkawinan. Silakan. Mari, ada yang di sini nggak apa-apa. Jangan tidak menumpuk di sana. Silakan di sebelah sini. Bapak Ibu, sebagai ungkapan syukur kita bersama atas saudara-saudara kita yang berulang tahun sepanjang bulan November ini, saya mengundang kita semua juga bangkit berdiri. Kita menyanyikan bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Panjang umurnya, sehat badannya. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan.
panjang umurnya, panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. 1, 2. Ore. Tuhan berkati. Saya potong. Saya mohon kesediaan yang paling senior usianya dan yang paling junior usianya sebagai perwakilan untuk menerima kue ulang tahun. Berdoa buat Bapak Ibu sekalian. Mari Bapak Ibu semua seluruh jemaat kita bersatu dalam doa. Sukacita sungguh nyata dalam persekutuan kami malam hari ini ya Tuhan, karena kami boleh merasakan perjumpaan dengan Tuhan dan juga dengan saudara-saudara seiman kami dalam ibadah gabungan penutupan tahun pelayanan 2024 ini. Terima kasih, kami juga boleh diingatkan melalui firman-Mu untuk senantiasa hidup seturut dengan kehendak Tuhan, mengikuti keinginan Tuhan, bukan keinginan kedagingan kami. Mampukan kami dan tolonglah kami ya Tuhan. Dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, biarlah kami senantiasa dimampukan untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan, kami juga secara khusus mendoakan bagi saudara-saudara kami, seluruh jemaat yang bertahun, baik kelahiran maupun perkawinan sepanjang bulan November 2024. Terima kasih untuk berkat Tuhan yang dirasakan Bapak, Ibu, saudara-saudara, bahkan juga anak-anak yang berulang tahun. Biarlah sukacita yang mereka rasakan juga selalu mengingatkan mereka bahwa ini adalah berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga itu semua juga selalu menguatkan iman percaya mereka untuk menjalani kehidupan bersama-sama dengan Tuhan dan terus mengandalkan Tuhan. Kami percaya saat kami terus ada dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan, kami tidak akan pernah dikecewakan, karena pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Dan ajari kami juga selalu menjalani hari-hari kehidupan anugerah Tuhan yang diberikan. Pertambahan usia yang kami terima ini sebagai bentuk kami juga menjalani hidup menjadi lebih baik di tahun-tahun atau waktu-waktu yang mendatang. Demikian juga bagi kami dalam persekutuan ini. Biarlah saat kami juga kembali mengevaluasi dan merefleksikan perjalanan pelayanan kami sepanjang 2024. Kami juga akan melangkah di tahun yang baru dengan penuh keyakinan iman, dengan pembaharuan dalam kehidupan kami, supaya ke depan pelayanan kami juga menjadi lebih baik di dalam Tuhan. Inilah doa syukur kami ya Tuhan. Permohonan kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan kasih-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang menjadi pemilik kehidupan kami,
yang senantiasa memberkati dan memelihara kehidupan kami. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian, silakan duduk kembali. Untuk Bapak Ibu yang berulang tahun, silakan memberikan persembahan pujian, tetap berdiri di depan. Persembahan pujian dari Gita Bakti 113 bait 1 sampai 3. Mari silakan. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari berdiri sebagai tanda kesiapan untuk siap diutus oleh Allah. Kembalilah dalam kehidupan kita sehari-hari bersama dengan keluarga kita untuk berkarya layan untuk kemuliaan nama Tuhan, dan tetap senantiasa menjaga hidup kita supaya dipimpin oleh tuntunan Roh di tengah-tengah kehidupan beriman kita. Kita memuliakan Tuhan, kau sukacita. Kristus mulia, sudah kau bawa kurnia surga, juru selamat dunia. Kau melepaskan kami yang malang, padamu saja kami percaya, tidak akan jatuh. Haleluya. Dalam kasih-Mu kami berlindung, tiada kuasa yang memisahkan daripada-Mu. Haleluya. Bila Kau hadir, kami tak khawatir kuasa iblis, kuasa maut. Kau mengalahkan tiap ancaman, Kau enyahkan kemelut. Nama-Mu Tuhan kami agungkan, di hadapan-Mu kami umat-Mu bersukaria. Haleluya. Karena percaya kami pun jaya, puji-pujian kami nyanyikan, Tuhan setia. Haleluya.
arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah curahan berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, ibadah kita selesai, silahkan duduk. Bapak Ibu, sebelum kita menikmati makan malam bersama